Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzian Abdillah dengan nomor NIM 4112111082 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Baik, di sini saya akan menganalisa jurnal sekaligus mereview jurnal yang sudah saya ambil untuk keperluan ujian akhir semester eh, penulisan karya ilmiah. Jurnal ini saya ambil dari Google Scholar yang berjudul Pengembangan Helpdesk Ticketing System berbasis website dengan menggunakan metode SDLC, XP, dan Scrum oleh Mangapul Siahan dan Kelvin tahun 2023. Baik, di sini saya akan membahas struktur dari abstrak terlebih dahulu. Apakah isi dari abstrak ini sudah menjelaskan komponen-komponen seperti latar belakang, tujuan, metodologi, dan hasilnya seperti apa? Baik, di sini yang pertama kita baca bersama-sama. Kemajuan teknologi informasi sangat saat ini saat ini yang cepat berkembang erat kaitannya dengan meningkatnya permintaan akan informasi. Web telah berkembang menjadi alat yang tidak menyediakan informasi tetapi juga memprosesnya. Pemanfaatan teknologi web untuk memproses informasi telah mengubah web menjadi media informasi yang dinamis. Ini bisa dikatakan sebagai latar belakang dari sorry, ini bisa dikatakan salah satu struktur latar belakang yang ditulis dalam abstrak. Ini yang tadi sudah kita baca. Baik, selanjutnya kita baca bersama-sama. Ada banyak kemungkinan dengan aplikasi web seperti pengembangan sistem ticketing helpdesk untuk perusahaan atau lembaga untuk membentuk sistem pelaporan masalah yang lebih efektif dan efisien. Untuk membentuk sistem pelaporan masalah yang lebih efektif dan efisien. Tentunya ini juga salah satu komponen atau unsur dari tujuan penulisan ini ditulis atau pengembangan helpdesk ticketing ini dilakukan. Ya, ini bisa dari sini ataupun dari sini. Itu untuk membentuk sistem pelaporan masalah yang lebih efektif dan efisien. Lalu kita baca lagi, jumlah masalah yang dilaporkan secara internal yang semakin meningkat membuat pelacakan semua masalah yang dilaporkan menjadi lebih menantang. Ini juga bisa dikatakan sebagai masalah atau rumusan masalah pada jurnal ini. Jadi kita tandai lagi dengan warna yang lain. Ya, ini. Lalu hasil dari penelitian ini adalah prototipe sistem telah berhasil dibangun. Sistem yang dibangun dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna sistem, seperti yang ditunjukkan oleh hasil pengujian menggunakan metode pengujian black box testing. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model pengembangan aplikasi yang dapat mempercepat dan meningkatkan proses pengembangan menggunakan 3 metode. Di sini ada unsur lagi, yaitu hasil dari penelitian ini. Nah, ini bisa sampai sini, bisa juga sampai sini. Lalu, sini bisa kita baca tanpa kita baca seterusnya, kita bisa mengetahui bahwa penelitian ini menggunakan 3 metode pengembangan aplikasi. Yang pertama, software development life cycle atau
SDLC, lalu Extreme Programming atau XP, dan yang ketiga Scrum. Oke, kita tandai lagi dengan ini. Nah, ini juga sama, termasuk pemanfaatan pendekatan metode XP oleh peneliti dalam membangun sistem ticketing helpdesk terbukti sangat efektif dalam mempercepat pengembangan sistem. Dan ini juga metode pengujian yang dilakukan adalah menggunakan metode black box testing. Nah, menurut saya, dari analisa yang sudah kita lakukan, abstrak pada jurnal ini sudah sangat lengkap karena di dalamnya sudah terdapat unsur-unsur atau komponen seperti latar belakang, lalu tujuan, lalu juga ada metodologinya, hasilnya seperti apa, lalu masalahnya apa saja, hasilnya, dan metodologi yang digunakan. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas pendahuluan atau latar belakang. Di sini kita bisa baca dan kita melihat masalah apa, seperti masalah apa yang diangkat, lalu urgensi penelitiannya seperti apa, tinjauan pustaka, dan tujuan penelitiannya bagaimana. Tentunya ini adalah masalah yang diangkat. Perkembangan teknologi informasi saat ini begitu pesat seiring dengan kebutuhan akan informasi. Web telah menjadi alat yang tidak hanya mampu memberikan informasi, tetapi juga untuk mengelola informasi. Pengolahan informasi dengan memanfaatkan teknologi web menjadikan web sebagai media informasi yang dinamis. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan membuat aplikasi web, seperti membangun helpdesk ticketing system bagi perusahaan atau institusi untuk membangun sistem pelaporan masalah yang lebih efektif dan efisien. Di sini, sistem tiket memberikan solusi kepada semua klien yang terhubung dengan satu atau lebih organisasi jarak jauh atau di dalam infrastruktur. Sistem tiket juga digunakan sebagai perangkat lunak helpdesk yang dapat membantu klien mendapatkan layanan secara efisien sambil mempertahankan permintaan layanan mereka. Di sini ada beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama, ada penelitian ini didasarkan dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu dari Hitsa Maulina, Wildan Wiguna, dan Abrian Yuda Permana, yang menjadi dasar utama dari penelitian ini. Penelitian tersebut melakukan penelitian berbasis terapan, di mana fokus penelitian ini adalah mengembangkan sebuah helpdesk support system berbasis web menggunakan metode System Development Life Cycle atau SDLC dengan metode waterfall. Hasil dari penelitian ini adalah sistem yang akan mendukung tugas IT support dan menyederhanakan proses pengajuan keluhan dari karyawan internal PT Akur pertama. Penelitian berikutnya di sini ada yang bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi sistem helpdesk. Lalu ada beberapa penelitian lainnya. Dan penelitian terakhirnya yaitu dilakukan oleh Stanley Ibrahim, Adam Jimmy Mujahidi, dan Octaverano Lengkong yang berfokus untuk menyelesaikan masalah yang ada pada proses pelaporan masalah di Universitas Kelabat seringkali. Departemen yang melakukan gangguan atau kerusakan tidak memiliki perkiraan jelas mengenai beberapa lama masalah mereka yang tangani karena proses antrian pekerjaan tidak terlihat jelas, yang bisa memberikan kesan bahwa penanganan masalah agak lambat. Fokus dari penelitian ini adalah membuatkan sebuah sistem IT help
desk ticketing agar pelaporan masalah dapat dimonitor dengan baik dan penyelesaian masalah menjadi lebih cepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah SDLC dengan model pengembangan waterfall. Hasil dari penelitian ini adalah sistem yang dapat mendukung Departemen IT dalam mengawasi tugas dan pekerjaan yang diterima. Baik, di sini tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat sistem informasi helpdesk ticketing dengan menggunakan bahasa pemrograman di React.js, PHP, framework Laravel, dan MySQL sebagai database, membentuk sistem pelaporan masalah yang lebih efektif dan efisien, membantu menyederhanakan proses pelaporan masalah, identifikasi model, pengembangan aplikasi yang dapat mempercepat dan meningkatkan proses pengembangan menggunakan 3 metode, yaitu Software Development Lifecycle, Extreme Programming, dan Scrum. Berikut atau tadi adalah review dari pendahuluan ini. Sudah cukup jelas karena kita bisa memahami dengan membaca dari sini, kita bisa dapat masalah apa yang diangkat dari pendahuluan ini. Lalu juga cukup lengkap urgensi penelitiannya, cukup lengkap juga tinjauan pustakanya, dan juga tujuan penelitiannya seperti apa. Ini adalah tujuan penelitiannya yang tadi sudah kita baca. Itu tadi yang pendahuluan yang sudah kita review. Lalu berikutnya, metode apa yang digunakan pada artikel ini atau jurnal ini. Dalam penelitian ini, penulis akan memulai pengembangan aplikasi berbasis web dengan menggunakan salah satu metode pengembangan, yaitu System Development Lifecycle. Nah, di sini. Atau SDLC. Warnanya jarang banget. Ganti warna kuning aja. Jadi, nah ini. Pada tahap ini, penulis akan mulai pengembangan aplikasi berbasis web dengan menggunakan salah satu metode pengembangan, yaitu SDLC, dengan menerapkan model waterfall sehingga pengembangan dapat diselesaikan dan diuji oleh target calon pengguna. Nah, dalam industri perangkat lunak, SDLC adalah suatu metode yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, dan menghasilkan produk perangkat lunak yang memiliki tingkat kualitas tinggi, kehandalan, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu. SDLC juga dikenal sebagai kerangka kerja pengembangan perangkat lunak. Ini adalah gambar tahapan-tahapan menggunakan SDLC berupa waterfall. Yang pertama ada rekrutmen analis atau kebutuhan analisa, desain, development, testing, lalu yang terakhir maintenance. Seperti itu. Lalu tahapan penelitiannya, yang pertama penulis dengan memahami kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak dari hasil wawancara, akan menghasilkan masukan dari nilai prioritas ke user stories berdasarkan tingkat kebutuhan pengguna. User stories akan dipresentasikan dengan pemodelan diagram Unified Modeling Language atau UML, yaitu Use Case Diagram (UCD), dan Eternity Relationship Diagram atau ERD. Ini adalah gambar dari use case diagram, yang dimana terdapat 3 aktor. Yang pertama admin, agent, dan juga user. Seperti ini, seperti user dapat
akses ke menu, melakukan login dan membuat laporan tiket. Agen dapat akses melihat semua tiket, lalu mengubah status laporan tiket, dan admin memiliki akses ke dalam sistem ini. Seperti itu. Lalu di sini ada entity relationship diagram atau UML. Itu juga YARD adalah metode yang digunakan dalam langkah awal membuat pembuatan database. Nah, seperti ini YARD-nya dari pengembangan sistem helpdesk ini. Di sini ada 3 tabel seperti departemen, tiket, dan user. Lalu ada tahapan desain juga. Lalu development. Untuk developmentnya, dia menggunakan tools Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman React.js, PHP, dan framework Laravel, dan juga MySQL untuk database. Ini dia tools yang digunakan untuk development sistem helpdesk sendiri. Lalu untuk testing, menggunakan metode black box testing. Seperti itu. Untuk coding sama seperti tadi ya. Nah, ini dia. Nah, testing merupakan pengujian dalam metode extreme programming. Dalam tahap ini, sistem yang telah selesai dikembangkan akan diuji oleh pengguna secara berkelanjutan dengan menggunakan pengujian produk dengan berbagai test case atau pengujian penerimaan fungsional untuk memastikan kinerja yang optimal dari produk tersebut. Seperti ini langkah-langkahnya. Lalu ini sangat lengkap sekali di bagian metodologi artikelnya ini, metodologi penelitiannya yang sudah digunakannya sangat lengkap karena di dalamnya sudah menjelaskan metode apa yang digunakan, lalu kenapa ada alasannya kenapa menggunakan ini. Karena memiliki tingkat kualitas tinggi, keandalan, efisiensi, dan ketepatan waktu. Ini alasan menggunakan metode SDLC. Lalu desain penelitiannya seperti ini. Dan ini desain diskus diagramnya, desain YARD-nya, lalu juga tools yang digunakannya tertera di sini. Sangat lengkap. Testingnya menggunakan black box testing. Seperti ini. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nama jurnal yang digunakan, lalu akreditasi Sintanya, dan tahun publikasinya. Oke, sebutkan nama jurnal, akreditasi Sinta, dan tahun publikasinya. Di sini nama jurnalnya yaitu Klik Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer. Ini saya akan cari. Di sini kebetulan dalam jurnal ini atau artikel ini sudah ada
kita bisa klik otomatis di sini. Nah, di sini terlihat bahwa jurnal ini sudah memiliki akreditasi Sinta 4 berdasarkan surat keputusan peringkat akreditasi. Jadi jurnal Klik ini sudah terakreditasi peringkat 4 seperti itu, dan tahun publikasinya adalah tahun 2023. Dan apakah jurnal tersebut mencantumkan biaya publikasi? Kita bisa lihat di sini di halaman ini, lalu kita klik author fee. Nah, di sini untuk artikel submission 0 rupiah, dan jika artikel publication itu bernilai 500.000 rupiah. Nah, oke. Nah, lalu terakhir, apa style citasi yang digunakan? Kita bisa lihat ke bawah sini. Bisa kita lihat di sini style citasi yang digunakan adalah IEEE. Kenapa IEEE? Karena di sini yang pertama dia menggunakan tanda kurung dan pada setiap nomor yang digunakan. Lalu namanya ini nama depan dan nama belakangnya disingkat. Itu. Lalu untuk judulnya menggunakan tanda kutip. Seperti ini di awal dan di akhir titel jurnalnya. Lalu di sini juga terdapat volume, nomor, dan halaman. Seperti ini nih, volume, nomor, halaman, dan tahun publikasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini menggunakan style IEEE. Saya akan membandingkan, berikutnya saya akan membandingkan jurnal milik saya sendiri. Apakah ada apa saja perbedaan pada jurnal saya. Di sini jurnal saya berjudul Perancangan Sistem Helpdesk Perparkiran Berbasis Web pada PT Center Park Citra Corpora dengan menggunakan metode waterfall. Tentunya belum ada abstrak di sini. Di sini sudah ada pendahuluan, sudah ada rumusan permasalahannya, seperti apa pada latar belakang ini, masalah yang diangkat, seperti apa, yaitu jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan menimbulkan masalah untuk penyimpanan dan penitipan beberapa komunitas, pasti menggunakan tempat parkir. Nah, ini penjelasannya. Perusahaan jasa di Indonesia, khususnya perusahaan parkir, harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanannya untuk tetap beroperasi. Begitu. Dan PT Center Park membutuhkan sistem yang dapat membantu mengidentifikasi berbagai masalah sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik. Ya, di sini sudah lengkap tentunya untuk latar belakang, karena sudah ada tujuan juga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem helpdesk berbasis web yang dapat meningkatkan layanan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional PT Center Park Citra Corpora. Karena perancangan sistem
berbasis web dapat memberikan kemudahan dalam proses pencarian data dan lain-lain. Ya, ini menurut Putri TJ Septanto. Sini juga ada rumusan masalahnya. Bagaimana sistem layanan bantuan web dapat meningkatkan waktu respons, menyelesaikan masalah di lokasi, dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Tujuan penelitiannya adalah untuk merancang dan mengembangkan sistem helpdesk perparkiran berbasis web untuk PT Sentra Park Intercorpora dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas layanan parkir. Ini juga ada manfaatnya, dapat dua manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Ini adalah studi pustakanya, ada 10. Dan di metode perbedaannya dalam di metode tadi menggunakan metode SDLC, sama-sama menggunakan metode waterfall, tapi di sini saya menggunakan metode waterfall. Memang masih kurang lengkap pada penjelasan metode waterfall ini. Dan juga sama-sama menggunakan metode black box ketika pengujian sistem. Lalu metodologi penelitiannya di sini saya menggunakan deskriptif kualitatif untuk mengkaji dan merancang sistem helpdesk, karena deskriptif kualitatif dapat memberikan pemahaman mengenai masalah yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks pelaporan masalah dari tim IT support, dan interaksi pengguna sistem. Lalu teknik pengumpulan datanya, yang pertama ada observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Di sini juga ada alur bisnis saat ini. Ini alur bisnis yang diusulkan oleh peneliti. Ini wawancara dan dokumentasi. Ini adalah tahapan penelitiannya. Nah, di sini analisis kebutuhan, desain sistemnya menggunakan Figma atau aplikasi Figma untuk membuat halaman login, dashboard, form pengajuan, kelola tiket, jadwal teknisi, jadwal karyawan, dan halaman aset. Lalu untuk implementasinya, peneliti saya menggunakan tools Visual Code Studio dengan Laravel 11, PHP, dan Node.js, serta MySQL untuk database-nya. Lalu untuk testing menggunakan metode black box testing. Itu saja, itu perbedaan dari yang berikutnya, yang terakhir adalah penulisan style citasi yang saya gunakan. Jurnal yang sebelumnya yang sudah saya review menggunakan style IEEE. Kalau saya ini menggunakan APA style atau APA style. Perbedaannya seperti ini. Pertama nama, lalu yang keduanya ada tahun publikasinya dengan ditandai tanda kurung, lalu judul artikelnya, dan jurnalnya ditulis italic atau sebagai tulis miring. Nah, di sini ada volume dan halaman seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari review jurnal yang sudah saya ambil dan juga perbedaan dari jurnal yang sudah saya buat. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan dari hasil saya analisa dan juga dari perkataan saya yang kurang
berkenan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.